Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk bab 2 dan akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah bentuk perpangkatan dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nanti kita akan mencari berapa nilai variabel X ini. Sedangkan fungsi kuadrat adalah perpangkatan dengan pangkat tertingginya 2. Bedanya dengan persamaan kuadrat, kalau persamaan kuadrat kita mencari nilai-nilai X ini, nilai pengganti X ini atau nilai variabel X ini. Sedangkan pada fungsi kita tidak akan mencari nilai X ini karena besar fungsi justru ditentukan oleh berapa nilai X yang diberikan. Kita lihat contoh. Jika ada soal X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, kemudian kita disuruh mencari akar persamaannya, artinya kita harus mencari berapa nilai X yang ada di sini dan ada di sini, sehingga nilai tersebut apabila dikuadratkan ditambah 5 kali nilai tersebut ditambah 6 sama dengan 0. Bagaimana cara mencarinya? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan soal-soal berikut. Di sini ada 8 soal dengan variasi angka yang berbeda. Langkah pertama, kita cari angka faktor dari 6, 50, min 12, 8, min 12, min 12, min 81. Yang ini kita kosongkan. Kita cari angka faktor dari yang ujung-ujung ini. Setelah mencari angka faktor, kita cari angka faktor tersebut kalau dijumlahkan menghasilkan 5, min 15, 1, karena di sini tidak ada angka, berarti angkanya adalah 1. Min 19, min 16, plus 5, di sini 0, dan di sini adalah 5. Yang dijumlahkan hasilnya seperti ini, yang diberi tanda merah. Untuk soal yang pertama adalah X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita cari angka faktor dari 6, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Cara mencari angka faktor adalah kita tulis 6, lalu kita bagi dengan 1, 6 bagi 1 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Mana yang dijumlahkan menghasilkan 5, berarti 2 dan 3. Kalau sudah ketemu angka faktornya, kita tulis pemfaktorannya. Kita tulis di sini, pemfaktoran. X tambah 2, X tambah 3 sama dengan 0. X ini dari mana? Kalau ini variabelnya X, berarti di sininya juga X. 2 yang ini dari sini, 3 yang ini dari sini. Kalau yang ini bentuk pemfaktoran, akar persamaannya kita cari dulu. X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 ini dari sini, X tambah 3 ini dari sini, ke sini. Berarti X sama dengan 0, ini kalau asalnya tambah, kalau pindah ruas jadi min, 0 kurang 2 adalah min 2. Kalau yang ini, X di sini sama 0 tambah 3, kalau pindah ruas jadi min 3. 0 kurangi min 3 adalah min 3. Nah yang ini, X sama dengan min 2 dengan X sama dengan min 3, disebutnya himpunan penyelesaian
biasanya ditulis min 2, min 3. Himpunan penyelesaian ini yang tadi kita sebut sebagai akar persamaan, atau biasa juga disebut sebagai nilai variabel. Untuk mengetahui apakah jawaban kita betul atau salah, kita bisa mensubstitusi akar persamaan tersebut ke dalam soal. Kita lihat. Yang pertama tadi X sama dengan min 2. Kita substitusikan. X kuadratnya kita ganti menjadi min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6. Min 2 kuadrat adalah 4. 5 kali min 2 adalah min 10 ditambah 6. Hasilnya adalah 4 kurangi min 10 adalah 6, min 6 tambah 6 adalah 0. Jika hasilnya 0, maka akar penyelesaian ini sudah sesuai atau sudah betul. Kita coba yang satu lagi. X sama dengan min 3. Berarti di sini min 3 kuadrat ditambah 5 kali min 3 ditambah 6 sama dengan 9 kurangi 15 tambah 6. 9 kurangi 15 adalah min 6, min 6 tambah 6 adalah 0. Nah, ini juga sudah menghasilkan 0, artinya X sama dengan min 3 sudah memenuhi persamaan tersebut. Untuk soal yang kedua, X kuadrat dikurangi 15X sama ditambah 50 sama dengan 0. Kita cari angka faktor dari 50, caranya seperti tadi. 50 dibagi 1 hasilnya 50. 50 bagi 2 hasilnya 25. 50 dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 hasilnya adalah 10. Mana dua angka faktor tersebut yang dijumlahkan menghasilkan min 15? Kita harus perhatikan bahwa di sini tandanya adalah min. Kalau kita lihat yang menghasilkan 15 adalah yang ini, 5 dengan 10. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah plus 15. Sedangkan yang kita inginkan adalah min 15. Artinya, kita harus mengubah 50 ini dibagi dengan min 5. 50 bagi min 5 adalah min 10. Sehingga min 5 ditambah min 10 ini adalah min 15. Kita lihat, min 5 ditambah min 10. Min 5 plus kali min itu min 10. Hasilnya adalah min 15. Kalau kita sudah menemukan angka faktornya, yang ini, kita tulis bentuk pemfaktorannya. X min 5, karena di sininya negatif. X min 10 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. Atau X min 10 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 5. Kenapa tambah? Karena di sini pindah ruas. X sama dengan 5. 0 tambah 5 adalah 5. Atau X 0 tambah 10. Pindah ruas sama X sama dengan 10. Maka akar persamaannya atau himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan 10. Kita bisa mencoba angka ini dengan mensubstitusikannya ke persamaan seperti tadi. Tapi tidak saya bahas, contohnya sama aja seperti tadi. Untuk soal selanjutnya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita cari angka faktor dari min 12, kalau dijumlahkan harus positif 1. Kalau di sini tidak ada variabel, berarti angkanya 1. Kita lihat, min 12 bagi 1 hasilnya min 12. Min 12 bagi 2, min 6.
min 12 bagi 3 min 4, min 12 bagi 4 min 3, min 12 bagi 6 min 2, min 12 bagi 12 hasilnya adalah min 1. Mana yang dijumlahkan menghasilkan 1 adalah 4 dan min 3. Mengapa? Kita lihat. 4 ditambah min 3 sama dengan 4-nya. Kita tulis lagi ke bawah 4. Plus kali min adalah min 3. 4 kurangi 3 hasilnya adalah 1. Bentuk pemfaktorannya adalah X tambah 4 karena di sininya positif 4 dan X kurang 3 karena di sininya adalah negatif 3 sama dengan 0. Selanjutnya caranya sama, X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 4 pindah ruas ke sini atau X sama dengan 0 tambah 3 min pindah ke sini jadi plus. X sama dengan 0 kurang 4 atau X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X min 4 dengan X 3. Himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dengan 3. Untuk soal yang ini agak berbeda dengan soal yang tadi karena di sini ada angka 6. Ada koefisien 6 sebelum X kuadrat. Langkahnya agak berbeda, kita kalikan dulu 6 dengan 8. 6 kali 8 adalah 48. Setelah mengalihkan baru kita cari angka faktornya. 48 bagi 1, 48. 48 bagi 2 adalah 24. Bagi 3, 16. Bagi 4, 12. Bagi 5 tidak bisa dan bagi 6 adalah 8. Mana dua angka faktor tersebut yang menghasilkan min 19. Kita harus garis bawahi bahwa di sini ada tanda min. 3 dengan 16 ini menghasilkan, kalau dijumlahkan menghasilkan 19, sedangkan yang kita butuhkan adalah min 19. Artinya untuk mencari angka faktor yang kita butuhkan, kita harus membagi 48 dibagi dengan min 3. 48 dengan dibagi min 3 adalah min 16. Min 3 ditambah min 16 adalah min 19. Ini yang sesuai. Kita tinggal menggunakan angka faktor ini ke dalam pemfaktoran. Kita tulis di sini agak beda juga. Di sini kita tulisnya 48 itu kan angka faktornya adalah min 3 dengan min 16. Karena di sininya ada angka 6, min 3 itu kita bagi dulu dengan 6, min 16 juga kita bagi dengan 6. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan, yang atas bagi 3, bawah juga bagi 3. Min 3 bagi 3 hasilnya min 1, 6 bagi 3 adalah 2. Yang ini juga bisa kita sederhanakan, yang 6 min 16 bagi 2, 6 bagi 2 juga. Pembaginya antara atas dan bawah harus sama, kalau ini 3, ini juga 3, kalau ini 2, ini juga 2. Min 16 bagi 2 adalah min 8, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, yang ini adalah hasil penyederhanaannya. Kita tulis faktornya X min 2, min 1 per 2, X min 8 per 3 sama dengan 0. Ini pemfaktorannya. Sedangkan himpunan penyelesaiannya kita cari dulu. X min 1 per 2 sama dengan 0 atau X min 8 per 3 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 0 ditambah 1 per 2. 0 ditambah 1 per 2 adalah 1 per 2 atau X sama dengan 0 ditambah 8 per 3 sama dengan 8 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2 dan 8 per 3.
Nah, perlu kita garis bawahi bahwa pemfaktoran yang ini X kurangi 2 X kurang 8 bisa kita tulis seperti ini dalam bentuk perfaktorannya. 2X kurang 1, 3X kurang 8 sama dengan 0. Untuk soal yang ini, langkah pertamanya sama seperti yang barisan, yang soal sebelumnya, yaitu kita kalikan dulu 3 dikali min 12. 3 kali min 12 hasilnya adalah min 36. Kemudian kita cari angka faktornya. Min 36 bagi 1 adalah min 36. Min 36 bagi 2 adalah min 18. Cari dua angka faktor yang dijumlahkan menghasilnya min 16. Sebetulnya kalau kita sudah menemukan bahwa angka yang tepat itu adalah 2 dengan min 18, maka kita tidak perlu melanjutkan ke angka yang lain. 2 ditambah min 18, kita lihat 2 plus kali min hasilnya adalah min 16. Kalau sudah sesuai, kita tidak perlu mencari angka yang lain. Kita tinggal tulis di sini bahwa 3 kali 12 itu adalah min 36 dan angka faktor yang kita butuhkan adalah 2 dengan min 18. Karena di sini ada 3 seperti tadi, kita bagi 2 ini dengan 3, kita bagi dengan 3. Ini tidak bisa disederhanakan, jadi biarkan saja, sedangkan yang ini bisa disederhanakan. Min 18 bagi 3 hasilnya adalah min 6. Maka pemfaktorannya adalah X ditambah 2/3, yang ini, dan X kurang 6 sama dengan 0. Maka X tambah 2/3 sama dengan 0, atau X kurang 6 sama dengan 0. Atau di sini X, ini pindah ruas seperti biasa, hasilnya adalah min 2/3, atau X sama dengan 0 tambah 6, X-nya sama dengan 6. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2/3,6. Nah, sama seperti tadi, kita akan mengalihkan dulu 2 dikali min 12, hasilnya adalah min 24. Cari angka faktor dari min 24. Min 24 bagi 1 adalah min 24. Min 24 bagi 2 adalah min 12. Min 24 bagi 3 adalah min 8. Kita memerlukan angka faktor yang dijumlahkan hasilnya 5. Sedangkan 3 dikurangi 8 hasilnya adalah min 5. Berarti kalau kita ingin menemukan 5, kita harus membagi min 24 ini dibagi min 3. Min 24 bagi min 3 hasilnya 8. Min 3 ditambah 8 hasilnya 5. Berarti angka faktor yang kita butuhkan adalah min 3 dan 8. Di sini 24 itu angka faktornya adalah min 3 dengan 8. Karena ada 2, sama seperti tadi, kita bagi ini dengan 2. Ini juga kita bagi dengan 2. Yang ini tidak bisa disederhanakan, kita biarkan saja, sedangkan yang ini bisa. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti angka faktornya adalah min X min 3/2 X tambah 4 sama dengan 0. Sama seperti tadi, X min 3 min 3/2 sama dengan 0, atau X tambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah 3/2 sama dengan 3/2, atau X sama dengan 0 kurang 4, hasilnya adalah min 4. Himpunan penyelesaiannya adalah 3/2 dengan min 4. Sebagai catatan seperti tadi ya, kalau yang ini tuh kalau ditulis dalam bentuk faktor,
Bisa juga seperti ini bentuknya. 2x kurang 3, x tambah 4 sama dengan 0. Kita perhatikan untuk soal yang ini di sini tidak ada koefisien sebelum x. Sebetulnya soal ini bisa ditulis seperti ini, x kuadrat ditambah 0x dikurangi 81 sama dengan 0. Karena di sini tidak ada variabel x, berarti di sini sebetulnya x-nya adalah 0. Kita cari angka faktor dari 81 yang dijumlahkan menghasilkan 0. Sebetulnya caranya lebih mudah, kita cari aja akar dari 81. Jadi min 81 bagi 9 adalah min 9. Min bagi plus min. 9 ditambah min 9 hasilnya adalah 0. Plus kali min, min. Berarti angka faktornya adalah ini. Kita tinggal tulis x tambah 9, x kurang 9 sama dengan 0. X tambah 9 sama dengan 0 atau x kurang 9 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 kurang 9 sama dengan 9 atau x 0 tambah 9. Ini maaf, ini salah, harusnya min. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 9 dan 9. Sebetulnya kalau ada dua suku seperti ini, kita tinggal akarkan saja. Akar dari 81 adalah ini. Salah satu triknya saja. Untuk soal yang terakhir ini kita tidak bisa menggunakan aturan-aturan yang tadi. Untuk soal yang ini kita menggunakan aturan distributif. X kuadrat dikurangi 5x sama dengan 0. Di sini ada unsur yang sama yaitu x. Kita tulis x dalam kurung. Di sini x kurang 5 sama dengan 0. Lihat, x kali x adalah x kuadrat. X kali min 5 adalah min 5x. Berarti yang ini x sama dengan 0, x sama dengan 0, atau x kurang 5 sama dengan 0. Yang ini kita biarkan, ini tinggal pindah ruas, x sama dengan 0 tambah 5. Berarti x-nya adalah 5. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Yang ini lebih simpel dan lebih gampang. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.